Salam sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 7 sio yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar di tahun 2024. Ini peluang besar ya, karena di tahun 2024 tanggal 9 Februari tahun kelinci air udah habis. Masuk ke tahun naga kayu, itu adalah tahun pertumbuhan ya. Bagi kalian yang belum baik-baik saja, yang masih rungkat, masih porak-poranda, ini kesempatan kalian untuk tumbuh dan bisa mendapatkan kekayaan 7 miliar di tahun 2024. Kita akan langsung ke TKP, langsung muncul siu kerbau ya. Nggak mau ketinggalan dia siu kerbau ya, setelah 3 sesi siu kerbau menghilang ya. Nggak pernah muncul, ternyata sekarang langsung muncul di bukaan pertama ya. Kita lanjutkan untuk siu kedua. Siu kedua yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar di tahun 2024, khususnya nanti masuk tahun naga kayu 10 Februari. Kedua adalah siu ayam. Kita lanjutkan untuk sio yang ketiga. Baru kita akan lihat apa yang harus dilakukan nanti ya. Sio ketiga yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar. Dia adalah sio ular. Yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar di tahun 2024. Jangan lupa aminkan di komentar ya. Dan klaim energi positifnya segera. Tulis ya, saya klaim atau saya terima energi positifnya untuk bisa mendapatkan kekayaan 7 miliar di tahun 2024. Sekarang kita akan buka apa sih yang harus kalian lakukan untuk ketiga sio ini. Apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan kekayaan 7 miliar ya? Semua serba mungkin di dunia ini, tetapi ingat tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua ada hukum sebab akibat, hukum tabur tuai ya. Semua law of attraction ya, hukum tarik menarik. Jadi kalian harus melakukan sesuatu untuk bisa menghandle atau mencapai kekayaan 7 miliar di tahun 2024. Yang pertama, beberapa dari kalian, sio kerbau, sio ayam, dan sio ular akan menikah dengan orang yang kaya banget. Atau kalian akan bertemu dengan seseorang atau pasangan kalian. Bukan dari diri kalian sendiri sih, tapi bisa jadi dari pasangan kalian yang akan memang kaya raya banget ya, akan mempunyai penghasilan yang besar banget, mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Itu yang pertama ya, untuk para sio kerbau, sio ayam, dan sio ular. Yang kedua adalah memang saatnya angin berhembus ke tempat kalian ya. Saatnya kalian mencapai kejayaan yang luar biasa di tahun 2024. Khususnya ketiga sio kalian ya. Intinya ada rezeki yang memang nggak terbendung yang akan datang kepada kalian. Bisa jadi rezeki yang nggak terduga, atau pekerjaan, usaha, bisnis, investasi, atau apapun yang nggak terduga tiba-tiba datang. Belum terencana sampai saat ini. Yang berikutnya adalah beranilah untuk mengambil resiko ya. Jangan takut untuk mengambil resiko, tetapi ingat resikonya harus bisa terukur. Jangan sampai kalian bangkrut gitu ya. Jadi ada resiko-resiko yang perlu diambil. Setiap pekerjaan, setiap kehidupan, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya, ada resikonya. Tapi itulah kehidupan. Kalian harus berani mengambil risiko, berani keluar dari zona nyaman kalau merasa perlu ya. Itulah keberhasilan yang akan kalian dapatkan. Bermental wirausaha, bermental wira swasta. Karena setelah 350 tahun kita dijajah oleh orang-orang, dan sekarang pun dijajah lagi secara ekonomi, kebanyakan kita mendidik dan kita dididik oleh orang tua dulu menjadi pekerja ya. Kalau pekerja ya gajimu segitu, paling banter ya 200 juta per bulan. Itu pun segelintir orang ya yang bisa mendapatkan gaji
200 juta per bulan. Yang lain-lain UMR ya. Itulah yang menyedihkan. Terus kalau semua jadi pengusaha, pekerjaannya siapa, Mbah? Ya kita ambil tenaga dari orang lain ya. Kayak ya kalau yang sekarang ini kan kita yang jadi pekerja di negara lain ya. Ada yang di Hong Kong, di Australia, di Taiwan, di Malaysia. Bukan bermaksud mengecilkan ya, minta maaf, tetapi memang itulah kenyataan yang terjadi. Padahal seharusnya Indonesia yang kaya raya ini kita bisa mengambil tenaga kerja dari negara lain. Kitanya yang kaya raya ini jadi pengusaha gitu ya. Nanti bingung, Mbah, kok jadi pengusaha semua, ntar yang jadi pekerja siapa? Mereka-mereka yang dari luar negeri ya. Jangan kita yang kerja ke luar negeri jadi tenaga kerja di sana ya. Tetapi kitalah yang harus mempekerjakan mereka, karena Indonesia adalah negara yang paling kaya raya di dunia. Namanya aja Jamrut Katulistiwa ya. Gemah ripah loh jinawi, itu kata Kusplus tuh. Tongkat aja ditancap jadi tanaman ya. Apa yang kurang dari Indonesia? Cuman kadang keserakahan segelintir orang dan kebodohan kita di masa lalu karena kita dijajah, emang dinina bubukkan untuk mentalnya jadi mental pekerja ya. Jadinya ya beginilah. Tidak bermaksud mengecilkan, yang penting memberi semangat untuk kalian membuka wawasan out of the box. Jangan kotakkan diri kalian bahwa rezeki harus sekian ya. Karena rezeki bisa, memang rezeki udah tertakar, tetapi kita bisa memperbesar takaran rezeki kita. Itu ya yang perlu diingat ya. Kita bisa memperbesar takaran rezeki kita saat Tuhan sudah ridho atau saat Tuhan udah tahu bahwa kita mampu untuk mengelolanya gitu ya. Kita lanjutkan untuk show yang berikutnya. Show yang berikutnya yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar di tahun 2024 adalah Shio Kuda. Luar biasa ya, Shio Kuda menanjak terus ya, beberapa kali dia keluar melulu Shio Kuda, Shio Kuda, Shio Kuda ya. Kita lanjutkan show yang berikutnya yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar. Di tahun 2024 langsung muncul dua ya. Dia adalah Shio Anjay, Shio Dogi, dan Shio Macan. Tinggal satu Shio lagi ya. Kita akan buka nih apa yang harus kalian lakukan. Dan apa sih yang harus, nanti dari mana sih 7 miliar itu ya, kekayaan itu ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan dulu untuk para Shio Kuda, Shio Guguk, dan Shio Macan. Don't let pride get in your way. Ini macan banget. Shio Kuda juga punya nih kesombongan ya. Kalau Shio Guguk enggak sih. Shio Guguk biasanya dia rendah hati. Tapi ini adalah tantangan yang harus kalian taklukkan ya. Untuk Shio Kuda dan Shio Macan terutama. Kalau Shio Anjing mungkin gampang lah ya. Shio Guguk untuk enggak sombong itu gampang. Tapi untuk Shio Macan dan Shio Kuda biasanya mereka memang enggak sombong pun gengsinya gede-gedean ya. Mempunyai gengsi, tapi itu karakter ya. Terus bagaimana Mbah, karakter kan nggak bisa dirubah. Iya, tapi kalian bisa mengendalikannya. Jadi di saat boleh sih sombong, waktu kalian memang benar-benar mendapatkan hasil yang bagus, tapi segera sadar, intinya jangan berlarut-larut dalam kesombongan terus melulu sombong ya. Membanggakan diri boleh, tetapi tahu batasan, takaran, dan di mana kalian boleh mengemukakan atau membanggakan diri kalian. Begitu ya, Shio Macan, Shio Kuda, dan Shio Guguk. Aminkan di komentar ya. Terus kita akan lihat semesta akan memberikan dari mana. Strength ya, memang ini menjadi kekuatan kalian ya. Ternyata semesta memang sudah memberikan kekuatan.
memberikan kekuatan baru di tahun 2024 nanti, memberikan sebuah motivasi baru yang akan membuat kalian heran sendiri dengan apa yang terjadi, perubahan yang terjadi pada diri kalian ya. Para shio kuda semakin bersemangat, para shio guguk tiba-tiba mendapatkan jalan yang baik, dan para shio macan bangkit menjadi macan yang sebenarnya. Di tahun kelinci air banyak shio macan yang menjadi macan ompong ya. Bener-bener nggak tahu apa yang harus diperbuat karena berbagai macam kesulitan. Memang sih kelinci air nih tahun yang licin-licin ya. Sehingga banyak shio macan yang terpeleset ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya. Dari mana magician ya? Emang luar biasa ya, shio kuda, shio guguk, dan shio macan. Kalian memang akan mendapatkan keajaiban yang benar-benar ajaib. Ingat, mukjizat itu nyata dan mukjizat itu ada. Oh, bagi teman-teman yang suka storytelling, kalian bisa mampir ke channel Toto yang baru ya, namanya Buddha Angon 369. Saya tulis di sini ya. Bisa mampir sih, storytellingnya sekedar untuk menambah wawasan, ada reinkarnasi, ada agama, ada dan sebagainya sih, dari beberapa narasumber ya, bisa ditonton. Siapa tahu bisa menjadi penghiburan, membuka wawasan, paling enggak tuh bisa memberi hiburan lah ya, gitu ya, di tengah kepenatan setelah bekerja. Kita lanjutkan, langsung muncul dia ternyata shio kera yang akan mendapatkan kekayaan 7 miliar. Dari mana kekayaan kalian para shio kera? Kita lihat dulu apa yang dilakukan ya. Ini penting nih, apa yang harus dilakukan itu paling penting. Karena apapun yang tersedia, kalau kita nggak tahu melakukan apa, misalnya nih rezeki jatuh, ada rezeki jatuh, kita nggak kantongi pakai karung, atau karungnya bolong, ya rezekinya habis gitu ya. Seperti yang saya sering bilang, hoki bagus, duit banyak, tapi hilang nggak tahu kemana, ya itu karena itu rumahnya kantong bolong itu ya, yang perlu diperbaiki. Itu rezekinya banyak tapi nggak ketahuan, duitnya tiba-tiba habis, pengeluarannya ada aja. Itu yang bisa diperbaiki feng shui rumahnya. Oh ya, untuk tanya jawab feng shui gratis ya. Kalian boleh itu berbagi ilmu aja. Kalau yang bacaan tarot baru bayar ya, bayarnya sukarela ya. Kalau untuk feng shui gratis, kalian boleh kirim video atau video call untuk dibenahin. Mungkin kalau yang nggak terlalu parah kan cukup dikasih cermin atau dibuat merubah pintu sedikit gitu ya. Shio kera, apa yang harus kalian lakukan? Your hard work is paying off. Bekerja keras aja shio kera, nggak usah mikir yang macem-macem. Intinya bekerja dan bekerja keras, bekerja cerdas, kalian akan mendapatkan terbayar semua apa jerih payah kalian. Gitu ya shio kera ya. Jadi tidak usah pusing-pusing nanti hasilnya gimana, yang penting bekerja aja. Semesta akan memberikan hasil yang sepadan sesuai dengan jerih payah kalian. Yang berikutnya adalah unconditionally fulfilling life with family. Harus tentram, damai dengan keluarga. Nggak boleh berantem dengan sesama, juga sekerja, sekantor, sepengusaha. Intinya pilihlah jalan diplomasi, jangan main bacot, jangan main bacot lagi. Jadi kasar mbahnya ya, bacot segala ya. Jangan main kekerasan. Intinya kalau ada permasalahan, perselisihan, nantinya kalian harus selesaikan dengan musyawarah ya. Musyawarah untuk mufakat ya, gitu ya para shio kera ya. Dan
rezekinya dari mana yang akan datang? Tiba-tiba ada seseorang anak, atau bisa jadi ini anak kalian yang akan memberikan rezeki besar. Bisa jadi mendapatkan usaha baru, bisa jadi mereka diterima di perusahaan yang gede, bisa jadi mereka membuat perusahaan sendiri, bisa jadi kalian memberikan usaha ke anak kalian yang akan menghasilkan profit yang luar biasa. Jadi jangan khawatir atau ragu-ragu memberi modal kepada anak kalian ya, selagi masih hidup kalian ya. Beri modal, beri dia kesempatan untuk wirausaha, wira swasta, apapun yang diinginkannya, supaya membuka mindset, wawasan mereka untuk tidak tetap menjadi pekerja. Saya 30 tahun menjadi pekerja ya, dan hasilnya ya gitu-gitu aja ya. Nggak bisa dapat rumah kekayaan 7M. Tapi dengan berusaha atau membuka usaha baru, membuka usaha sendiri nih, ya udah sekarang nih udah 7 tahun lah ya Mbah Toto nggak kerja ikut orang ya, 7 tahun lebih ya, 7 tahun lebih nggak kerja ikut orang. Hasilnya ya bisa dibilang luar biasa ya, daripada dulu bekerja dengan gaji belasan juta gitu doang ya, nggak dapat apa-apa ya, habis dimakan karena tetap harus dengan bekerja gaji kita naik, tapi orang-orang yang kita hadapi pasti naik pula. Otomatis kita baju harus bagus, jam tangan bagus, handphone lebih bagus, gaya hidup harus mengikuti, karena di masyarakat pekerja pasti itu dinilai. Kita ketemu dengan orang, ketemu dengan klien, kalau nggak pakai mobil bagus, nggak pakai pakaian bagus, juga akan dipandang sebelah mata. Begitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat untuk para pahlawan devisa kita, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tapi suatu saat saya tahu Indonesia akan mempekerjakan orang lain. Indonesia akan mempekerjakan orang-orang dari negara lain, bukan negara kita atau orang-orang kita yang dipekerjakan di sana sebagai pekerja kelas 3 ya. Tapi kalau orang-orang kita bekerja di luar negeri sebagai pekerja kelas 1 boleh. Tapi kalau kelas 3 jangan. Kita yang mempekerjakan orang-orang, karena Indonesia ini negara paling kaya di seluruh dunia. Salam sahabat Tutu.